Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi edisi call bareng lagi bersama Mas Permabul ya. Halo, salam kenal Mas. Iya, salam kenal. Ini Sebenarnya, salah satu OG, maksudnya dari di Crypto Watch sudah lama kan Mas? di mana? Di Crypto Watch sudah lama kan? Udah, gue dikenalin CryptoWatch sudah berapa tahun ya? Udah sebelum itu, sebelum bulan mungkin ya. Gue udah kenal sama teman-teman Dani, Ya. terus ada banyak teman-teman di situ. Tapi waktu itu ya grupnya ya masih nggak seramai sekarang. Oh ya, masih Dulunya zaman itu. di Discord itu dulu. Kan sebelum Oh di enggak, gue nggak dapet. Oh Gue ya. nggak dapet yang di Discord. Oke. Ya intinya dulu ada yang bultat itu sebenarnya itu tujuannya tuh hinaan sebenarnya. Benar. Jadi itu dulu ada yang hina gue bultart gitu kan. Ya. Dia tujuannya tuh mau ngehina gue gitu loh. Ya. Gue dipanggil bultart, artinya kan bull retard gitu kan. Yes. Tapi ya artinya gue pengen nunjukin gitu. Jadi gue bilangnya ya udah gue jadi permabultart nggak apa-apa. Tapi permabultart ini ya apa namanya ya profit terus gitu. Ya, Intinya benar. kayak gitu sih asal nama itu. Jadi kalau misalnya ngedengar nama bultart tuh kadang-kadang ada yang ngakak, kok bisa gitu loh. Soalnya bultart itu kan sebenarnya kan hinaan kan. Ya. Kayak biasanya kita tuh sering sebut kayak beartart. Ya lu goblok banget jadi bear gitu loh. Ya, Intinya benar. kayak gitu. Iya, itu berarti yang permaber yang di grup tuh teman Mas juga atau itu apa orang lain Mas nggak tahu? Nggak tahu. Oh, Tapi nggak tahu. kebanyakan emang kadang-kadang mereka nge-troll aja. Iya, Jadi benar. permaber. Iya, sama lah Mas juga hobi nge-troll kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke inti, maksudnya tak dalam kata sayang dulu Mas. Maksudnya Mas masuk ke dunia kripto tuh gimana? Pernah boncos juga pas bull market, bear market gimana? Waktu pertama kali saya masuk ke dunia kripto ya, Ya, itu ya. Jadi waktu awal-awal itu sebenarnya saya masuknya juga udah cukup telat ya. Jadi ya, saya juga nggak mau klaim sebagai OG. Tapi benar. dulu artinya kalau misalnya orang punya Bitcoin itu konotasinya itu mereka kayak mau transaksi barang-barang terlarang dulu. Jadi intinya gunanya Bitcoin ya cuman itu. Untuk transaksi barang-barang yang mungkin ada yang nggak mau pakai kartu kredit atau apa, atau Ya, misalnya barang-barang terlarang, mereka biasanya pakai Bitcoin. Jadi Bitcoin ya, itu saya nggak pernah lihat sampai satu waktu di grup saya itu ya, pada heboh Bitcoin waktu itu tahun 2017 ya. ya. Pada heboh waktu itu soalnya Bitcoin udah baru tembus all time high, Yes. udah tembus 1.000 gitu loh. Oh, Tapi waktu itu saya dengar-dengarnya, satu masih Bitcoin kayak denial ya? 1.300. Lu Ya. yang bener aja, mahal banget kan waktu itu mikirnya kan. 1.300 Asik. satu Bitcoin atau berapa gitu kan. Gila Ya, mahal banget. Nggak, jadi saya nggak kepikiran. Tapi makin lama tuh makin heboh. ya, Waktu itu yang pas heboh-hebohnya itu udah di 6.000 waktu itu. ya. Saya ingat. Udah di 6.000, terus wah ini saya harus riset. Ini apaan sih gitu loh. Nah, Benar. waktu saya riset, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, adik-adik saya, dan saya akhirnya dapetin konsepnya itu. Dan Ya, akhirnya saya beli Bitcoin pertama saya udah telat banget, jadi saya juga ya. Oke. No. termasuk korban. Itu saya belinya tuh di angka 15.000 waktu itu. Oh, 15.000. Itu saya Ya, ngebeli tapi Mas langsung ke Bitcoin. Bitcoin itu ya, langsung ngerti tapi Mas ya. Maksudnya yang lain kan ada kan, koin yang lain orang boncos di koin lain juga. Oh, Bitcoin itu kan gateway. Gateway Benar. dulu. Ya. Masuknya ke gateway dulu. Yes. Begitu kenal Bitcoin, oh ternyata ada ya yang namanya Ethereum waktu itu lagi heboh-hebohnya. Terus ya udah kita mikirnya pasar ini udah nggak bisa turun gitu loh. Confident-nya tuh kayak bener-bener kayak ini, Iya. wah ini udah nih, ini udah terus gitu kan. Iya. Udah pada pokoknya waktu itu prediksinya udah kayak Bitcoin 250K gitu loh. Ya, benar. Nah, tahu-taunya saya mengalami bear market. Itu bear marketnya saya juga bingung harus ngapain. Ya. Soalnya crash ke 6K kan. Crash ke 6K. Ya. Waktu itu semuanya masih hopeful. Oh ini udah bottom nih, 6.000. Ya. Ya.
Setahun kita dimainin di situ terus, 6.000, range 10.000, 8.000, 6.000, dibanting ke 3.000. Dibanting ke 3.000. Dibanting ke 3.000, semua udah panik. Wah, ini udah ke 1.000 nih. Ya. Jadi kalau yang bilang bahwa oh gampang beli Bitcoin di 3.000, enggak segampang itu. Karena saya ada di pasar. Pasar itu emosional sekali waktu itu. Saya udah ngelihat orang-orang itu bunuh diri. Benar. Jadi ya saya udah ngelihat tweet orang mau bunuh diri, orang-orang ke forum terus bilang mereka udah nggak kuat lagi gitu loh. Ya. Dan akhirnya ya udah. Tapi teman-teman saya yang dulunya pada panas-panasnya Bitcoin semuanya akhirnya leave. Dan ceritanya begitulah. Ceritanya gimana Bro Iman akhirnya bisa ketemu saya gitu. Yes, benar. Ya, ini salah satu yang ini ya guys, disclaimer dulu, Mas Perbat Bull ini pas aku lost kemarin dia reach out ya, benar ya. Jadi dia benar-benar yang orang yang depresi dia bakal ini ya reach out kayak gitu ya, Mas. Karena saya ngerti gimana perasaan orang lost itu benar-benar nggak enak. Saya ngerti. Ya, thank you, Mas. Jadi ya saya ngerti. Walaupun itu kadang-kadang dijadiin bercandaan atau gimana. Cuman ya artinya saya juga sempat loss. Saya juga pernah loss. Saya nggak malu untuk ngakuin saya loss. Saya bukan dewa, saya bukan apa. Cuman yang penting ya learn from it ya. Artinya saya bisa ngerti perasaan orang loss itu benar-benar kayak down-nya benar-benar down gitu loh. Ya, jadi saya bisa ngerti. Apalagi saya khawatir karena Bro Iman waktu itu ada kabar-kabar bahwa wah ini udah depresi gitu kan. Saya juga ini bahaya gitu loh. Benar, Mas. Udah berlarut-larut. Ya itu. Ya, thank you, Mas. Sekali lagi ya banyaklah komunitas Crypto Watch di Mas Dani juga waktu itu Richard juga ngechat, terus Stacy juga kayak gitu kan. Jadi ya community udah stronger lah. Mereka juga udah ngerasain mungkin kan. Jadi mereka ngerti. Karena kita bisa ngerasain karena kita pernah ada di posisi itu. Yes. Nah, berarti Mas kan waktu itu yang pas bear market kan ya Mas rugi banyak lah. Mas masih nge-hold atau apa nggak tahu. Nah, terus Mas bilang ini is the future, is not bubble. Pas kapan, Mas? Maksudnya di detik itu Mas masih percaya karena market lagi bearish kan susah untuk kita bullish kan. Nah, Mas, betul. Kapan aha momen itu? Itu waktu di 6.000 itu saya masih percaya sebenarnya. Ya. Saya masih percaya karena saya mikirnya udah berakhir gitu loh. Ya. Ini udah bottom. Di 6.000 itu saya masih percaya. Tapi begitu ke 3.000 bukannya nggak percaya ya. Cuman saya mikirnya ini bubble-nya ini beneran bubble-nya udah pecah. Dan ini pecahnya bakal jahat gitu loh. Jadi waktu itu saya pelajarin bubble-bubble yang pernah ada ya. Waktu itu saya pelajarin dan waktu itu bukannya nggak percaya ya, cuman saya mikirnya kayak masih bear market tuh bakal kayak ini bear market pertama di mana kita bakal kayak punya ada multi year bear market gitu loh. Yes. Karena harus perlu diingat bahwa di bear market itu bear case-nya sangat-sangat kuat. Yes. Bear case-nya tuh bakal sangat-sangat kuat gitu loh. Jadi kalau mungkin yang mungkin udah waktu itu pernah ada di bear market itu yang paling bearish waktu itu namanya Coinbase. Dia bearish banget. Iya, ke 1.000 kan ada lagunya itu. Iya. Yo ke 1.000. Aduh, jadi waktu itu kita udah kayak wah ini kayaknya bener nih. Dan gini loh, maksudnya gini loh. Soalnya waktu itu kan kita kan baru mengalami yang namanya ICO bubble kan. Nah, itu parah sih. Nah, jadi ICO bubble itu orang invest dengan ide yang paling tolol pun mereka invest gitu loh. Benar. Dan semuanya tuh kelihatannya revolutionary. Semua.
sekalipun lu mau jual tai kayak lu mau gini kayak semuanya kayak wah ini revolutionary banget nih, gue harus invest di sini. Dan waktu itu gue accept gitu loh, gue sadar oh ya bubble udah pecah dan ini kayaknya bubble-nya bakal pecah dan ini kayaknya kita bakal multi year bear market. Nah orang-orang kayak Ton Face ini di mana bear case-nya akan sangat-sangat kuat gitu loh. Tetapi kita nggak tahu, dan makanya saya bilang bull market ini juga kita nggak tahu mau sampai mana. Karena di sini bull case-nya bakal sangat-sangat kuat dan bisa dibilang para bull tuh udah halu-halu gitu loh. Bener nggak? Udah halu gitu loh. Kayak bear itu halu pada saat di 3.000. Nah sekarang giliran bull yang halusinasi. Tapi kita nggak tahu sampai kapan. Itu triknya di situ. Jadi selalu berhati-hati. Gue nggak bilang bahwa ini pasarnya bakal crash atau gimana, enggak. Cuman selalu berhati-hati. Ya, benar. Ya, risk manage always ya. Jadi Mas kan ya kalau Bitcoin ini kan ya teknologi adoption kan. Jadi ada fase boom and bust ya karena orang underestimate the future and overestimate the present kayak gitu ya. Nah, kalau misal kalau Mas bisa bandingkan rug pull sekarang dengan ICO 2017 itu pure bubble kan. Maksudnya itu nggak ada use case sama sekali terus cuma ngambil duit doang kan. Menurut Mas gimana itu? Betul. Ada kemiripan sebenarnya. Kemiripannya itu ada suatu janji yang kayak mau dijanjikan gitu loh. Dan biasanya itu ya ada satu janji yang maksudnya persamaannya ada di sini. Waktu di ICO itu kan ada yang dijanjikan gitu. Bener nggak? Ular. Ada kayak mungkin white paper abal-abal atau apa, ya kan? Tapi sebenarnya produknya omong kosong gitu. Bahkan saya tuh bentar ya, saya lihat dulu ya. Salah satu yang sampai sekarang menurut saya nggak delivered itu minta maaf aja Cardano nggak delivered. Dia nggak delivered janji-janjinya dia. Tetapi bagusnya itu si Charles itu selalu live gitu loh, selalu kayak bikin update. Padahal menurut saya nggak, itu kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Benar. Waktu itu yang paling terkenal, sebentar saya mikir dulu tuh, yang frontman-nya tuh pakai topi cowboy mungkin, saya lupa ya nama koinnya ya. Pernah tahu nggak? Masih top 10 nggak sekarang atau nggak? Tokennya saya udah nggak pernah lihat harganya lagi, cuman saya lupa nama koinnya. Enggak, dia masih di top 10 nggak di market cap? Enggak. Dia udah nggak ada di top 10. Tapi dulu sempat heboh banget itu. Sempat heboh banget, orang menggadang-gadangkan sebagai the next Ethereum. Jadi waktu itu apa ya? Narasi yang paling berkembang itu adalah the next Ethereum. Benar. Ethereum killer itu ya. Narasi. Jadi semuanya klaim sebagai the next ETH atau the ETH killer waktu itu. Ya, Ethereum killer. Ya. Ethereum killer. Jadi waktu itu semua narasinya kayak gitu. Ya. Jadi rug pull sekarang hampir sama kayak ICO itu ya, cuman sekedar pemendam doang. Hampir sama. Cuman dulunya kan gini, kalau dulu gini, masih belum tahu aja. ICO itu orang masih kayak berusaha untuk masuk ke exchange kan. Ya. Benar kan? Jadi dulu tuh satu-satunya yang ditunggu-tunggu tuh biasanya tuh exchange listing. Benar. Jadi setelah ICO, terus kayak One Exchange gitu, kayak ada One Binance, ya nggak? Ya. Dulu kan meme-nya kan gitu kan? Ya. One Binance, ICO pasti pump itu kan, gitu. Langsung dibanting lagi, iya. Langsung dibanting biasanya. Nah kalau sekarang itu karena kita udah punya DEX, kita udah punya istilahnya kita udah ini ya ekosistemnya udah lebih maju ya. Jadi siapapun yang bikin token, asal dia punya cerita yang menarik, dia bisa kemas. Iya. Kalau itu ya udah tinggal masuk Uniswap, ya udah kita mainin aja gitu loh. Iya, yang kayak inilah kemarin ya yang kemarin itu kan yang Squid Game itu rug pull remove liquidity pool kan, maksudnya liquidity providernya dicabut kan. Iya, jadi langsung goes to zero. Padahal
marketnya bisa sampai 2 triliun lah. Gak jelas Tapi ini ada. loh, tapi dia itu juga, dia pinter juga. Jadi dia kemas scam-nya Ya, di sesuatu yang maksudnya lagi hype gitu loh. ya, Jadinya appeal to the commoners. ya, Itu appealing banget. Untuk ya. orang-orang biasa itu appealing banget. Untuk main kayak, oh ini ada koin baru nih Squid Game. Bahkan saya dapat WA dari teman saya, Ya, dipikirnya ini official dari Squid Game-nya. ya, 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 ya. Jadi Terus dibikinnya ini beneran koin yang dibikin oleh Squid Game gitu loh. itulah makanya. Aduh. Jadi memang dia pinter gitu loh. Nah makanya setelah itu, nah coba lihat deh, setelah Doge itu kan di pump abis-abisan. Ya, Setelah itu kan kita bisa lihat kan, ya, mereka mainin sesuatu yang apa ya, sesuatu yang familiar gitu loh, sesuatu ya, yang familiar, Makanya setelah Doge pump itu banyak sekali koin anjing bermunculan. benar. Bener nggak? Ada Iya, yang namanya Shih Tzu, ada yang namanya, pokoknya segala jenis Buff anjing. Ada Dogecoin lah berapa kemarin ribu yang jenis anjing, drama tuh silahkan kan. pilih Iya. sendiri. Iya. Gimana? Ada Buff Dogecoin kan, ada lah influencer Yes, Buff sebelah. Dogecoin. Buff Dogecoin. Dan memang kebanyakan, dan ini ya, dan kalau dulu Ethereum banyak scam-scam kayak gitu. Cuma sekarang Iya, karena udah banyaknya chain, iya, scam-scam kayak gitu pada pindah, dan kebanyakan pindah ke BSC ya, BSC ya, Binance Smart Chain. BSC. Nah Nah ya, makanya sekarang saya juga ini, sekarang pada para dagang juga pindahnya ke ini, ke FX. ya, Karena fee-nya murah dan memang di sana banyak scam yang bisa dimainin gitu loh. makanya itulah. Scam dalam tanda kutip ya, scam ataupun Aku, project-project legit di sana bisa dimainin, dan Phantom juga banyak. Makanya yes, kita udah mulai ngelihat alternatif ya, saya bisa bilang ya, alternatif dari Ethereum ini udah mulai muncul. ya, Tetapi Cardano bukan salah satunya. Padahal Cardano itu udah dari dulu kan dia gadang-gadang kan. ya, Benar benar. nggak? Sebelum BNB. Makanya saya bilang itu termasuk gagal gitu loh. Iya. Nah ini saya baru ingat namanya EOS. Pernah tahu nggak Oh, EOS? iOS, iya, Foundation. iya, iya. Itu kan dari Dan Yes. Palmer itu kan, iya, Iya, itu kan dulu hype sekali. Itu iya. wah, itu parah hype-nya. The next 2009, iya. Ethereum. 4 pam ya. Pas bear market dia perform kan sendiri kan? Sempat perform tapi habis itu kan dam lagi. Iya, Adam lagi, iya. Benar. Heeh. Makanya, itulah. Iya, Dan apa ya? Dan memang itu menurut saya gini loh, di bull market saya dulu salah ya. Saya mengalami bear market dan saya bermimpi. Saya kayak punya pikiran gitu ya. iya, Mungkin di bull market ini mungkin yang pump itu apa, koin-koin yang fundamentalnya tinggi. yes. Karena itu bear market itu saya pelajarin apa Ah, yang sebenarnya nih membuat ini tuh berharga gitu loh. Karena nah, bubble udah pecah, benar. duit-duit yang tadinya nggak jelas, orang udah, wah itu udah hancur lebur kan, kita di 2018 kan. Iya, Saya pelajarin gitu. iya, Nah tapi permasalahannya ternyata saya salah, karena di yes, bull market, jadi di bear market itu di bear market koin yang punya fundamental itu dilihatnya tuh kayak shitcoin. yes, Setuju nggak? benar. Koin yang punya fundamental tuh kita lihat kayak shitcoin, kayak nggak ada nilainya gitu loh. Ah, Contohnya dulu Ethereum kita punya julukan 2 digit shitcoin kan, karena sempat sentuh 80. Benar iya, iya, nggak? mother of shitcoin, iya. Iya, 2 digit shitcoin. Nah sekarang ternyata saya salah, karena di bull market ini Tai pun kita lihat kayaknya nih bagus dan punya future gitu loh. Kayaknya punya Ah, fundamental tinggi. Padahal nggak ada. yes. Iya, bull market semua orang jenius, monyet aja ditaruh bisa jenius kan, iya. Udah tinggal pick aja gimana gitu kan. Iya, Tinggal benar. random aja pasti itu kok. Ah, ah. Ya, jadi itu ya. Kalau misal tadi kan Mas bandingkan apa BSC sama Ethereum. Ya. Nah, Mas juga udah nge-swap token lebih lama. Betul? Jadi yang pas di yang zaman-zaman Uniswap awal-awal pas 2019 itu kan masih ini kan koin-koin makanan kan yang paling ya Mas bisa Betul. mungkin Itu share dikit ringtokan pertama perbedaannya kita. ya.
Sebenarnya sama sih. Cuman waktu Sama itu ya? DeFi adalah hal yang baru. DeFi Ah, adalah hal yang sangat-sangat baru. Jadi menurut saya yang paling ini ya, yang Ethereum itu dia mengeluarkan sesuatu apa ya? Ada sesuatu yang lahir dari Ethereum yang menurut saya tuh revolusioner sekali. yes, Dan itu saya sendiri itu bisa relate yes. karena saya masuk ke DeFi itu dari ini dulu, dari simpan pinjam, Ah, dari simpan pinjam. Jadi yes. saya exposure-nya itu dari Synthetix dulu, Synthetix terus ke AV. Kalau tahu dulu namanya masih Iya, LAN. iya, Nah, benar. itu exposure-nya di situ. Nah, begitu saya tahu ada AV, saya bilang, wah ini keren nih. Ini kita familiar nih. Ya Iya, kan? Selama ini kan kita kan simpan pinjam, lending mau borrowing gitu long, ya. mau nge-short. Itu kan di exchange kan? Ya, Benar nggak? benar. Nah, sekarang udah ada gitu loh. Udah Ya, ada platformnya di ya, blockchain. Nah, ini yes. kan yang sebenarnya kita kita mau gitu kan. Kalau exchange kan masih bisa dibilang centralized ya. Ya, Tapi nggak apa-apa, saya nggak maksain karena sebenarnya exchange exchange walaupun centralized tapi dia membawa sesuatu likuiditasnya yang lebih banyak kan? Iya. membawa kemudahan gitu loh. Ya, Jadi kalau misalnya orang nggak terlalu bisa dibilang tech savvy, dia bisa langsung ya, aja ke centralized exchange, benar nggak? yes. Benar. Tapi kan kalau misalnya itu kan maksudnya, jadi menurut saya waktu itu wah ini DeFi keren nih. Nah begitu saya dapat exposure ke DeFi, ya waktu dapat exposure ke DeFi itu kita udah mulai mainin Uniswap. Nah kita Ya, mainin Uniswap waktu itu tuh misalnya kayak dari wallet itu tuh waktu itu tuh saya tuh gunanya gini dari wallet ngapain transfer capek-capek lagi ke exchange, ya yes. kan? Ya, Dibeli ngapain sih? Kalau emang bisa di swap, ya. langsung aja di swap, bener nggak? Jadi waktu itu Benar. emang, tapi waktu itu fee-nya juga juga nggak semahal sekarang gitu loh. Ya, wajar. Ethereum sekarang harganya gila, fee-nya juga makin gila kan? Jadi waktu itu emang kita, iya kita Aduh. waktu itu tuh cuman convenience gitu loh. Ah ngapain sih buang berapa menit lagi gitu kan? Ya udah langsung di swap aja. Ya, Nah, begitu begitu DeFi-nya booming waktu itu, nah ini muncul mainan-mainan baru. ya benar. Waktu itu yang ngenalin mainan baru tuh si Kronje, Andre Kronje. Dia Ya, yang pertama itu kali ngenalin WiFi ya. farming gitu-gitu. Ya, farming. Dia udah mulai ngenalin farming, wah itu udah mulai booming. Iya, Booming dan akhirnya kita farm, kita maksudnya kita tahu gitu loh. Kita farm ini kita farming token gitu loh. iya, Token yang misalnya buat lucu-lucuan aja iya. Tapi ya tokennya gitu. harganya ngelewatin BTC kan akhirnya kan? Wah, ini Oh, Andrew si Kroje kan? Hifi. Oh iya, itu adalah salah satu nyesel yang gue nyesek banget. Iya, Kenapa? itu kan dari zero juga kan? Gue gue waktu itu farming wifi juga. YFI gue farming. Iya. Tapi si Andre-nya malah ngevat. Oh, ini nggak ada intrinsic value-nya. Oh iya, dia Ini waktu nggak itu ada kayak dituduh nilainya, terus ya. Iya. ya kan? Nah, ya drama ya. Iya. Akhirnya gue dam. Gua Iya. dam karena ya kata-katanya itu ya tahu-taunya dia ke berapa ya waktu itu sempat ke 60.000 Ah, apa lebih ke dari lima puluh BTC. ribu Iya, benar. makanya jadinya gua aduh ini orang kenapa ngefat gitu kan. Ya, itulah wajar lah, itulah manusiawi lah. Ya, jadi ya mungkin itu perbandingan antara yang sekarang Rapul sama yang dulu ya DeFi-nya ya. Mungkin sekarang ekosistemnya udah lebih banyak ya. Soalnya fees dari Ethereum juga udah lebih mahal kayak gitu ya, Mas. Ya karena Ethereum fees-nya udah lebih mahal, saya lihat sekarang Ethereum itu tempatnya jadi lebih kayak project-project yang lebih serius. Ya, Sementara meme token-nya itu malah pindah gitu loh. benar. Tapi sekarang saya lihat FX lagi bagus-bagusnya. Ya, FX terus Phantom itu ya, lagi bagus-bagusnya. ya, Apa namanya bukan bagus-bagusnya gimana ya? Mereka bisa bisa narik orang-orang untuk main di sana gitu loh. ya benar. Kalau Binance saya nggak heran sih karena kan dia kan punya exchange, ya kan? Dia Ya, udah punya benar lah, kayak user gitu likuiditas. loh. Ya, ya mungkin itu ya. Terus ini aja sih apa menurut Mas aja sih. Maksudnya tadi kan banyak ya itu kan proyek-proyek yang dibangun di atas Ethereum atau di anu yang lain. Terus juga ada dari Bitcoin Max ini yang bilang shitcoin itu alat platform kita untuk multiply or steal your Bitcoin.
Jadi ya apakah Interesting. menurut Mas shitcoin ini buatan Bitcoin Maxi, Mas? Soalnya kan dia pengen Bitcoin kan, curi Bitcoin kan. Bitcoin Maxi menurut saya nggak fun lah. Maksudnya gini loh. Mereka Ya, mereka tuh taking everything too seriously. ya, Mereka tuh nggak bisa diajak bercanda. ya, Itu menurut saya. ya, Jadi mereka tuh kayak semuanya tuh harus ekstra serius gitu kan. ya, Kalau misalnya ada yang bercanda di blok. ya, Dan apakah gini loh, maksudnya gini loh. Saya benerin dulu nih. ya, ya, nggak apa. Ada benarnya juga sebenarnya, karena memang itu adalah itu kan salah satunya kita bisa accumulate ya, benar nggak? Ya, benar. Accumulate itu bisa dari leverage, ya dong, harus jujur Ya, dong. benar. Accumulate-nya itu bisa dari leverage, Ya, ya kan? Kita benar. bisa mainin leverage, atau salah satunya itu dari shitcoin. Ya, Karena kalau satu kali shitcoin pump, itu minimal bisa 10x, 5x loh. yes, Benar nggak? benar. Jadi itu emang salah satu cara untuk kita bisa akumulasi. Tapi apakah benar apakah itu adalah salah satu cara untuk steal your Bitcoin dalam tanda kutip? Ya, Intinya bukan steal your Bitcoin sih, steal your money. Itu yes, lebih tepatnya. Lu mau benar. Ethereum kayak lu mau apa kayak kalau bisa dimainin ya pasti diambil juga gitu loh. Ya, benar. Karena saya punya beberapa teman itu Ya, yang mereka benar-benar konsentrasinya ke Ethereum. ya, Dan mereka emang main BTC pun juga itu udah main di Ethereum network gitu loh. Gitu. ya, benar. Waduh, jadi ya Jadi benar itu sih. menurut saya Ada cukup ya menarik teori lah itu kan kita nggak kalau tahu ada kan. Heeh. nggak apa-apa. Ya, jadi ya kayak gitu ya guys. Terus Iya. ini, Pak, berarti Mas kalau dikategorikan Maxi, Mas nggak Maxi ya? Soalnya Mas pernah ngetrol Maxi juga kan, kayak Saya nggak maksi. Michael Saylor, there Saya is no nggak maksi. second best kan kayak gitu kan? Iya. Nah, gue bukan maksi. Gue akan bilang gue bukan maksi karena menurut gue menjadi maksi adalah sangat-sangat boring. Mereka udah miss a lot of play. Maksudnya gini loh, saya tuh gimana ya? Begitu saya masuk ke space ini, saya itu lebih suka pada sesuatu yang revolusioner gitu loh. Yes. Being a maxi itu artinya stuck Ya. di sesuatu gitu loh, bener nggak? Ah, Sekalipun kayak Ethereum maximalist itu ada juga, mereka benar-benar kayak setia pada Ethereum gitu loh. Tapi ya. menurut saya mereka itu tidak bisa membuka horizon berpikir mereka gitu loh. Yes. Sementara kalau menurut saya kripto itu selalu berubah-ubah, benar nggak? Ya, benar. Berubahnya itu cepat banget lagi. Ya, benar. Dan kalau misalnya kita tidak menyesuaikan, kita nggak belajar hal baru, lu bakal miss out. Itu aja. Ya. Nah, kalau misal argumen Mas di ya benar kayak gitu ya. Maksudnya Bitcoin bisa di flip nggak? Maksudnya suatu saat, maksudnya ya kan berubah terus kan teknologi ini maksudnya cepat. Atau Ethereum bisa nyali Bitcoin atau apapun koin yang lain bisa nyali Bitcoin atau nggak? Menurut Mas? Itu sebenarnya sudah digadang-gadang oleh para ini ya, Ethereum ya, bahwa Benar. ada satu masa di Flippening, mana namanya flippening. the flippening gitu loh. Ya, The flippening gitu loh. Nah, apakah the flippening ini bakal ini gitu ya? Itu saya nggak bisa bilang ya. Saya nggak bisa ya, bilang. ya benar. Saya nggak bisa Kita nggak ada bilang. yang tahu lah. Soalnya gimana pun juga sampai saat ini saya harus mengakui gitu loh bahwa BTC emang udah menjadi standar. Benar. Apakah Ethereum bisa ngegantiin? Hanya waktu yang bisa bilang Ya, ya atau tidak. Tetapi masalahnya gini, salah satu keberatan dari saya adalah Bitcoin maksimalis itu tidak terlalu suka pada perubahan. Itu yes. yang saya nggak tahu sih. Ah, Apakah mereka akan terus-menerus bertahan seperti ini ah, atau gimana? Karena kalau mau jujur aja ya, kalau narasinya itu cuman kayak transfer value dari satu tempat ke tempat lain,
Ya. dengan dengan ini yang mudah, Ya. itu yang lainnya pun juga udah bisa gitu loh. Ya. Koin-koin lain juga udah bisa gitu loh. Ya. Jadi emang kalau menurut saya gini loh, ini menurut pendapat saya ya. Ya. Salah satu kenapa orang masih stay masih pada kayak apa ya? Istilahnya setia ya. Setia Ya. di Bitcoin itu karena memang Bitcoin itu punya filosofinya. Dan Yes. itu yang emang ya itu ada filosofinya. Ya. Jadi itu yang emang nggak bisa dimiliki oleh koin-koin lain gitu loh. Benar. Benar nggak? Ya. Banyak sih. Ya. Sekalipun bisa dibilang bahwa oke, kita bisa transfer value juga kok dari Ethereum ke ini, tapi dia ada sesuatu yang unik gitu loh. Dia punya filosofinya. Ya. Dan Benar. semua orang yang Bitcoin maximalism, gue yakin mereka pasti pegang filosofi itu. Ya. Ya sih. Ya itu. Ya susah sih. Maksudnya kalau udah ada yang bilang cult juga, ada yang bilang sampai the new religion. Ini nggak ngerti sih. Maksudnya ya itu terserah orang lah. Kita nggak ngerti ya. Itu nggak Maksudnya apa-apa. Saya sih nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya selalu adaptif gitu loh terhadap perubahan. Nah, ya. tentunya untuk adaptif terhadap perubahan ini ada harga yang harus kita bayar. Benar Ya. nggak? Di rug pull, di Ya. scam, Ya. ternyata kita salah. Ya. Benar nggak? Ya. Jadi ya itu. Mungkin ya benar bahasa tinggal waktu yang jawab bisa koin lain bisa nyalip Bitcoin kayak gitu ya. Terus Ya. ya kemarin Mas sempat yang pas aku kayak nge-share di Crypto Watch itu. Kalau Mas masih ingat ya, kayaknya Mas sudah lupa dah. Waktu itu yang bilang aku bilang kan Bitcoin yang udah solid itu network effect ya. Terus Kodani kemarin pas collab kemarin network effect dari Bitcoin tuh udah solid kayak gitu. Nah, terus Betul. Mas bilang yang bikin Mas agak nyanggal waktu itu. Yang bikin network Bitcoin itu stronger bukan network effect ya. Menurut Mas, Mas bisa elaborate nggak masuk Mas tuh waktu itu gimana? Kalau Mas masih ingat Enggak, ya? saya nggak ingat lagi. Cuman Oh saya enggak ya. setuju. Kalau network effect-nya Bitcoin itu emang udah solid sekali. Ya, Apalagi sekarang kan maksudnya gini loh, yang membuat orang tuh menjadi lebih percaya gitu loh. Karena gini ya, loh, kalau tadi saya kan ceritain, ya kan saya ceritain kalau dulu tuh konotasinya orang kalau punya Bitcoin tuh istilahnya dia kayak mau beli barang ilegal gitu. ya benar. Dulu konotasinya kayak gitu. Nah sekarang Ya, kayaknya kita udah itu kayaknya itu udah usang gitu loh. Itu nggak bisa kepake lagi. Karena ya, sekarang kenapa? Karena sekarang orang-orang kayak Michael Saylor, terus kayak Elon Musk, mereka juga ya, udah jam ke Bitcoin. Jadi Bitcoin itu udah semakin umum gitu loh. Jadi orang ya, udah melihatnya itu sebagai oh ini sesuatu hal yang bukan asing dan aneh lagi gitu loh. ya. Cuman permasalahan saya itu di sini. Em, Kripto masih belum untuk semua orang sih. Karena Benar. yang pertama eh, untuk simpan kripto sendiri itu kayaknya perlu repot dikit gitu loh. Minimal Benar. misalnya ada pengetahuan untuk bikin wallet, Ya, benar nggak? ya Dan saya benar. juga kaget itu masih ada orang yang ngetikin, oke, saya ulangi, Ya, ada orang yang ngetikin addressnya satu-satu, waduh, nggak kacau masih itu. loh. Ya, Gue bingung kenapa nggak lu copy paste aja gitu loh. ya, Kenapa harus diketikin satu-satu? Masih ada loh, ya, ya kan? ya. Waduh, kalau soal Jadi transfer kan hilang kan, angus forever kan? Iya. iya masih ada yang ngetikin satu-satu. Waduh, parah. Iya. Jadi Makanya. terus ya ini juga yang kedua adalah inconvenience. Berat. Kripto itu menurut saya sangat-sangat tidak convenient. Ya, Benar nggak? berat. Kalau Mas kalau Mas Yuda ini cuman sebagai user ya, Ya, tidak mementingkan decentralization, teknologi atau apapun itu, ya, males punya kripto. berat. Benar nggak? Berat. Kenapa nggak buka langsung buka rekening bank langsung buka rekening bank gitu? Ya,
Benar nggak? Benar. Kan gampang, mudah. Lagi pula kayak misalnya kayak ada kalau ada sesuatu yang terjadi, misalnya kalau ada salah transfer misalnya, Ya, atau misalnya kayak ada keluhan, mereka bisa punya customer support. benar. Nah kalau yang ini kalau misalnya key-nya Awet hilang, sendiri. mau lapornya ke siapa? Iya, benar. Itulah sih kita Apalagi ini masih misalnya nih, kalau nggak tech savvy yang Mas bilang tadi ya benar. Jadi kita nggak ya selama ini kan kita melalui service terus kayak bank atau apa. Jadi kalau nggak tech savvy kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Kita terus sama orang lain terus kan. Pasti ada third party terus. betul, dan itu malah menjadi burden, itu malah menjadi beban. Ya Setuju nggak? benar. Misalnya Ya, saya kasih contoh aja nih ya, saya kasih contoh aja ya. Kemarin ini ponakan saya ulang tahun. waduh. Saya mau saya pengen gitu loh, ngasih ngasih dia angpau ya istilahnya, amplop lah gitu loh, uang Benar. ulang tahunnya itu dalam bentuk kripto. Yes. Tapi emaknya itu malah kayak mau daftar exchange saja nggak bisa. Nah, saya bilang, wah ini kalau mau daftar exchange saja dia harus ribet kayak gini, gimana mau ngajarin bikin wallet gitu kan? Ya benar. Terus ya. Jadi emang crypto is still not for everybody. Kalau buat saya ya. Ya benar. Bener nggak? Ya kalau Harus misal dia dia nggak tahu tapi pengen belajar itu masih bisa kita edukasi lah mas. Kalau memang dia memang udah nggak tech savvy dan gaptek emang benar susah sih. Kalau dia benar nggak ada susah. niatan untuk Dan ada satu lagi. Dan ini juga. Dan misalnya tuh kalau mau ngirim gasnya mahal banget. Nih misalnya contoh nih ya. Sekarang untuk kirim USDT pakai Ethereum Network kalau dari exchange itu udah 50 USDT. Artinya hampir 1 juta loh itu. iya 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 benar-benar Gimana? Maksudnya apakah ini untuk orang awam atau enggak? Orang kan pasti bandingin dong. Wah, benar. kalau saya pakai bank biasa gampang gitu, mudah, Iya transfernya gratis, ya kan sesama bank, iya mau buka bank gratis, nggak iya ribet, bener nggak? benar. Lagi pula juga kayak ini, kayak misalnya, oh ya saya dapat kartu fisiknya gitu loh. Itu mereka gini loh, orang tuh masih masih mikir tuh kayak uang tuh harus ada bentuk fisiknya gitu loh. Waduh. Termasuk iya Iya nggak apa-apa. Saya sih nggak apa-apa. Cuman iya orang tuh masih masih di dunia yang itu. Karena itu saya benar bilang benar. crypto is still not for everybody. Jadi kalau misalnya ada yang mau bayarin ada nih yang misalnya story-nya ya Ya lagi bayarin makan tapi mau bayar pakai kripto, saya bilang gila. Dia kayaknya fee-nya lebih mahal dari iya makanannya iya benar. Ya, Kosta jadi kayak itu ya masalah gitu. kripto kayak gitu. Nah, terus tadi Hmm. Mas sempat nyinggung juga masalah edukasi yang kurang gara-gara orang nggak tech savvy kayak gitu ya. Mas juga di grup Ya, kayak sering nge-sarkaps lah. Maksudnya ada kemarin ya, ada influencer saya sering masuk ke kan, sarkas. maksudnya menurut Mas influencer di Indonesia nih udah ada nggak bener ya? Maksudnya nggak ada yang bener ya? Ini pendapat pribadi ya. Benar, Menurut saya sih nggak ada yang benar. benar. Menurut saya sih nggak ada yang benar. Apakah ada yang benar? Maybe. Maybe Ya, ada yang benar. Cuman yang selama ini saya temukan itu belum ada yang benar. ya, Kenapa? Banyak banyaknya itu ini balik lagi kita udah kayak di ICO boom tahun 2017 itu sebenarnya benar. kalau boleh terus terang. Yes. Kenapa? Karena gini loh, koin-koin atau apapun itu mereka perlu influencer untuk ngepam. Ya, benar. Developernya juga butuh makan kan? Iya. Iya kan? Mereka butuh mereka butuh punya influencer yang punya influence ke banyak orang itu untuk Iya. ngepam koinnya. Iya. Dan influencer-influencer ini dibayar loh. Benar. Saya sih nggak begini loh, bukan bukan pada bayarannya itu yang dipermasalahkan, tapi pada etis atau enggaknya. Iya itu sih, moralnya sih benar. Ini bisa dibayangin nggak sih kalau misalnya apa ya, follower kalian sendiri kalian jadikan mangsa gitu loh.
Iya, benar. Ini coba saya gini loh, saya bukan dewa ya Pak ya, Bro. Iya, benar. Kalau misalnya saya Shield BBCA, ini coba saya langsung sebut emiten, semoga nggak apa-apa ya. Contoh Iya, nih ya, salah iya, iya. satu saham yang menurut saya blue chip di Indonesia nih. Kalau saya Shield ke Bro Iman misalnya, oh bro beli BBCA gitu kan, saya Iya, bullish banget terhadap BBCA. Misalnya iya, besoknya dam, ya maksudnya saya itu memang kitanya aja yang sial, benar benar, nggak? benar. Kita belinya di pucuk, benar kan? Yes. Nah kalau Iya, ini Anda shield sesuatu yang sebenarnya tidak ada nilainya, benar. ya kan? Tapi intinya itu cuman tujuannya itu cuman money grab. Nah dari mana mendatangkan value ini? Ya dari Iya, follower-follower Anda, dan itu menurut saya sangat-sangat nggak etis. iya, benar. Sementara lu pamer kehidupan mewah lu, itu Iya, itu sih sebenarnya ya pilihan lu gitu loh. iya, Tetapi di atas air mata dan darah orang-orang ini. iya, itu sih. Benar. Suram sih emang kalau influencer. Kebanyakannya rata-rata kayak gitu ya. Berarti belum enggak emang enggak semua, tapi rata-rata kayak gitu ya, Mas. Selama yang saya temukan seperti itu. Ya, Iya. yang selama yang saya temukan ya, saya nggak bakal sebutin namanya siapa. Iya, Tapi sudah mungkin Mas kita sebutin lah bisa, waktu itu. Iya. ya, tapi mungkin kita bisa lihat patternnya gitu loh. Kita bisa Iya. lihat patternnya. Mereka itu gini loh, apapun koin yang mereka shield, apapun itu ya, mau NFT, mau mau apa namanya, mau koin, mau apapun itu, patternnya itu selalu sama. Dan itu Benar. sebenarnya kita bisa langsung ketahuan Ah, gitu loh. ya. Saya Jadi tahu, saya tahu kok orang-orang mereka itu dibayar sebenarnya. iya, Dan ngerti. kalau Ya, Anda menerima bayaran, bukan bayarannya itu, tetapi pada etikanya itu. Anda iya. menggunakan itu kan sebenarnya ilegal ya, Iya, ilegal makanya itu. perlu ada kalau sekuritas kan perlu ngelewatin SEC atau apa kan. Kalau kayak gitu kan Kemarin ada di dunia saham itu ada salah satu artis gede ya, dia salah ya, satu seleb dan dia nge-show salah satu emiten itu aja langsung dihapus videonya. benar. Kalau di sini kan Karena karena ya no maksudnya regulation kan. Iya. ya. Jadi bagi saya ini sebenarnya kripto ini juga masih ini ya, apa namanya ya, masih Underground ya. abu-abu mungkin ya. Iya, benar. Ya enggak? Benar. Kalau di US sudah ketat sekali itu, Iya, benar. ketat sekali. Hmm. Kayak babu ya di Indonesia. Ya mungkin kayak gitu ya kalau masalah Bitcoin kayak gitu ya Mas. Terus Hmm. ya Mas juga kan concern sama ini kan ya influencer-influencer yang gak jelas nih Mas sampai kayak apa ngumbar-ngumbar aibnya kan maksudnya nggak tahu Mas dapat info dari mana tuh yang jelas Mas memang benar concern ya di sini ya masalah influencer itu ya. Masalah influencer kemarin ya. Ya. Bentar. Saya saya sebenarnya hanya ngomong apa karena gini loh, saya tidak bisa melihat ada orang yang pasang senyum tetapi di Benar, belakang dia lagi gorok pelan-pelan. Itu saya paling benar. benci. Iya sama sih. Orang-orang seperti itu. Uh, Karena apa? Karena itu urusan, maksudnya gini loh, pasti ada yang bilang, loh bro, itu kan bukan urusan lu, atau gimana, gimana, gimana. Yes, tapi orang-orang yang terkena dampak ini, gue melihat mereka tuh kayak bagian dari gue, karena gue ya, gue tidak akan, maksudnya gini, gue pernah nggak ngerasain ya. punya hati, Ya, gue nggak punya hati untuk membuat orang-orang kayak gitu loh. ya. Bro Empati ya. Iman ngerti nggak? Iya, Jadi saya nggak mungkin ada di sisi kamu gitu loh. yes. Iya sih. Aku Jadi juga saya bikin konten tuh, kayak gini ya edukasi ya biar orang nggak ngerasain apa yang aku rasain dulu. Jadi ya nah uh, ini salah satu contohnya aja nih, kemarin gue di Shield ya, salah ya, satu robot ya, salah satu robot forex. oh ya, Wah lagi orangnya booming udah malah. setiap hari telepon gue gitu kan, ini nih ada bisnis nih, Ya, bisnis menarik nih, dan gue udah wanti-wanti. ya, Karena menurut gue apapun itu scamnya, sebenarnya dasarnya itu sama. Kita bisa bedain kok, gitu loh. benar. Kerangkanya tuh udah ada. Ya, Cuman apa ya? Cuman
cuman jualannya itu aja yang beda. Iya, benar. Jadi Tergantung mau jualan apa gitu. ya. Jadi masalah regulasi dan mungkin lebih moral ya, maksudnya influencer nih yang nggak Ya tahu ke diri. etika juga, dan mungkin itu dulu kan sempat kan ada kalau dulu sempat saya, kalau saya nggak salah, salah satu influencer Ya, yang terima dana ini gede banget kok kasusnya. ya, Kasusnya gede banget. Ya, ya, kasusnya gede sekali di Indonesia waktu itu. Dia ya, terima dana tapi diinvestnya itu ke emiten-emiten titipan. benar. Itu cukup gede, dan itu aja sebenarnya kan itu kan ilegal kan sebenarnya ya. Nah, Ya, masalahnya ini juga untuk pemerintah supaya bisa bisa lebih inilah, maksudnya regulasinya bisa lebih ini, soalnya ya kayak gitulah. ya, benar. Ya, regulasi masih abu-abu di Indonesia gitu intinya ya, Mas. Terus Yes, tadi Mas masih sempat abu sekali. nyentuh nyinggung juga omongan ini sih cara store kripto, maksudnya cara nyimpen kripto kan. Mas juga waktu itu kalau Mas masih ingat juga kita kayak pernah ngobrol di Clubhouse gitu ya. Kalau pengen beli ledger tuh aku bilang Kenapa? waktu itu kan gimana Mas? Belajar. Maaf, tadi nggak betul kedengeran. Cik, cik. Nggak apa-apa, terusin Bro Iman. Aduh, putus-putus. Nggak dengar suaranya. Aduh. Iya, kayaknya koneksi saya mungkin ya. Enggak, aku ini. Tes udah belum? Oke, udah oke. Sampai mana tadi? Iya, tadi kan Mas sebutkan kayak store crypto Mengelola gitu ya, penyimpanan nyimpan dari kripto. wallet kayak gitu ya. Yes. Terus kita kayak pernah ngobrol di Clubhouse gak sih kalau Mas masih ingat sama si Kripstok sama Mas Andi kayak gitu kan. Oke. Clubhouse. Yes. Nah, waktu itu aku bilang waktu itu kayak gini, kalau mau nyimpan kripto kayak Ledger itu harus beli dari websitenya, sedangkan bilang nggak harus. Nah, Mas bisa elaborate dikit kan? Maksudnya kalau kita beli Ledger dari Shopee atau apa itu kan rawan di ini kan, private keys-nya udah tahu duluan Betul. dia. Maksudnya Betul kayak sekali. gimana? Menurut Mas gimana? Oke, jadi gini loh, memang ada banyak kasus di mana orang-orang beli dari tempat-tempat yang tidak semestinya. Ya, Yes. contohnya kayak beli online gitu ya. Ya, Itu begitu dia terima, itu seatnya udah ada. Jadi apa? Ledgernya udah siap pakai. benar. Dan itu sebenarnya bahaya sekali. Yes. Kenapa? Karena begitu kamu taruh Ya, aset kamu di situ, besoknya mungkin udah dihack, udah dipindahin. ya, makanya. Jadi intinya itu adalah bahwa nggak apa-apa beli di tempat lain. Saya mau beli dari Bro Iman pun nggak apa-apa. Ya, Asalkan belinya itu harus dalam kondisi belum di setup, itu aja. Kalau udah di setup, di reset aja. ya, benar. Jadi Ya, jadi tanda-tandanya gini nih. Ya, jadi segel itu, jadi saya cuma mau kasih tahu teman-teman kalau segel itu tidak menjamin, benar, ya. Jadi kalau misalnya dapatnya di dalam bungkusan plastik terus disegel itu tidak menjamin. Karena benar, itu bisa bisa juga scammer atau penipunya ini dia mengemas ulang gitu loh, benar, gitu. Intinya ada pada saat dibuka dilihat apakah udah ada seed word-nya atau belum. Itu benar. aja. Kalau Ya, seed word-nya udah ada, itu bukan kemungkinan besar, itu udah pasti. Udah ya, pasti itu penipuan dan dia udah setup duluan. Dan ya, orang banyak kenanya di situ karena orang-orang itu tidak ini ya, tidak tahu gitu kan. ya, nggak Dipikirnya teredukasi ini lah. dari ledgernya emang kayak gini. Ya, Dan itu print 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 apa sheet word yang dikasih tuh udah di print bagus-bagus loh. benar. Di kartu gitu kan ya. Ya, bisa ditulis tangan juga. Udah ada kata-katanya Ya, dan itu bahaya. Jadi benar. saya anjurkan untuk teman-teman yang mau beli ledger ya, Ya, pastikan beli dari mana saja boleh, tapi ya, pastikan begitu dapat ledgernya itu jangan ada seed word-nya. ya, benar. Kalau yang saya anjurkan sebenarnya dari teman-teman CryptoWatch itu saya anjurkan sekali. Kalau Anda masih bingung beli di mana, belinya di CryptoWatch aja. Ya, Itu udah pasti 100% legit. ya.
Kayak kita Blue Wallet atau apa itu ya. Kalau nggak perlu pakai apa Ledger ya jadi ya. Ya, ya kalau sekarang juga banyak sekali ya. Jadi udah nggak perlu hardware device lagi. Salah satunya mungkin Blue Wallet ya, Bro Iman ya. Iya, salah satu. Ya, benar. Ya, jadi itu yang mengenai Sixbreeze. Nah, terus terakhir nih Mas, sebelum kita tutup nih udah kayak sejam juga. Mas nih kan, ya kita nih masih di bull market lah. Mas punya price prediction sendiri nggak? Maksudnya ini disclaimer dulu ya, not financial advice kayak gitu. Nah, menurut Mas, Bitcoin kemana nih arahnya? 100K, 200K, atau? 1 juta US. Enggak, kalau menurut saya, kalau gitu, prediksinya itu kan banyak ya. Ada yang bilang sampai 100.000. Ya. Teman saya harapannya bisa sampai 300.000 lah. Bisa nggak tuh kira-kira? Saya nggak tahu. Karena sekali lagi saya bilang, sekarang yang lagi sekarang yang lagi halusinasi bukan beruangnya, tapi bullnya yang lagi halusinasi. Benar. Kalau 300K otomatis bisa surpass market cap gold sih. Maksudnya market cap gold kan udah 10 triliun. Gold berapa? Iya, sekarang bisa, Bitcoin bisa ya nggak itu? Iya, kalau 10x dari sekarang sampai mana ini artinya? Karena gitu loh. Tunggu, saya lihat dulu tuh, saya ingat tuh. Ya, ada salah satu kata yang saya suka sekali. Aduh, saya hilang. Dari siapa? Michael Saylor atau dari siapa? Enggak, dari itu. Dari tunggu, saya coba ini ya. Artinya jangan gini, maksudnya kamu nggak akan tahu gitu loh. Sampai ketika dia naik, kamu nggak tahu dia sampai mana gitu loh. Intinya gitu aja. Ya. Apalagi kalau udah masuk teritori mania fish ya. Tiap hari itu pump 20%. Itu kan kayak waktu saya di tahun 2017 kan. Iya, makanya aku juga. Udah kayak mikir ini naik terus, gak bakal mungkin turun, gak mungkin. Ini udah kayak apa ya, new paradigm istilahnya kan. Iya. Ini paradigma baru gitu. Iya, tiap hari 20% naik. Aduh, kacau. Dan selalu loh, ketika kita beat all time high, itu akan selalu angka-angka halu baru yang muncul. Iya, press discovery lah kan. Iya, wajar lah kalau press discovery gitu. Udah mulai angka-angka halu. Tapi menurut Mas, ini kalau udah halu kayak gitu, bakal super cycle atau bakal ada boom and bust sekali lagi? Atau kayak gimana menurut Mas? Gimana? Ini bakal ada boom and bust sekali lagi atau super cycle? Bisa diulangi? Boom and bust lagi atau super prediksiin super cycle tuh. Kalau super cycle udah pada prediksiin. Cuman saya nggak berani kasih price prediction. Cuman saya sempat ngobrol sama ini juga. Saya sempat ngobrol sama Cryptox juga. Saya mikirnya mungkin sampai ke 300K. Tapi who knows, gitu kan? Kita nggak ada yang tahu. Apakah dia berhenti di 100K? Apakah sekarang dia akan berhenti di 200K? We never know. Ya. Gitu. Ya. Jadi ya itu non financial advice kayak gitu. Udah mungkin itu aja Mas. Thank you. Ya, itu aja Mas. Mungkin thank you udah main-main di Kriptonya Channel, udah sejam juga. Makasih Mas. Sakit-sakit tetap. Ya, sakit-sakit tetap main di Crypto Watch, di Kriptonya Channel kan. Maksudnya nggak enak juga tadi. Nggak apa-apa. Semoga Mas Imannya sehat ya. Ya. Saya minta terima kasih juga udah ngundang saya untuk ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang saya share di sini bisa berguna untuk teman-teman semua. Oke, ya itu ya guys. Mungkin aku bakal share di link deskripsi. Maksudnya kalau pengen ngecek ke Mas kayak gitu ya. Ya udah. Mungkin itu aja guys. Leave a like and subscribe to our channel ya.